Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Farmakoekonomi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cost utility analysis, di mana farmakoekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Analisis farmakoekonomi menggambarkan dan menganalisa biaya obat untuk sistem perawatan kesehatan. Studi farmakoekonomi dirancang untuk menjamin bahwa bahan-bahan perawatan kesehatan yang digunakan itu paling efisien dan ekonomis. Cost utility analysis adalah tipe analisis yang mengukur manfaat dalam utility beban lama hidup, menghitung biaya per utility, mengukur rasio untuk membandingkan di antara beberapa program. Analisis cost utility mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individu atau masyarakat. Seperti analisis cost effectiveness, cost utility analysis membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan perawatan kesehatan. Dalam cost utility analysis, peningkatan kesehatan diukur dalam bentuk penyesuaian kualitas hidup atau Quality Adjusted Life Years (QALYS) dan hasilnya ditunjukkan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. Dan prinsip dasar cost utility analysis. Analisa biaya dilakukan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat terwujud kesehatan masyarakat yang optimal. Tujuan cost utility analysis. Tujuannya adalah untuk memperkirakan perbandingan antara suatu biaya intervensi yang berhubungan dengan kesehatan dan menghasilkan keuntungan dalam hal kualitas hidup dalam setahun oleh para penerima manfaat kesehatan. Manfaat cost utility analysis dalam skala kecil dapat menentukan terapi terhadap pasien dalam suatu pengobatan yang dipilih sehingga dengan biaya yang minimal berdampak manfaat yang maksimal. Dalam skala besar, pemerintah dapat menentukan kebijakan dalam hal pemberian subsidi terhadap obat atau program kesehatan. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam cost utility analysis. Yang pertama ada utilitas. Analisis utilitas biaya atau CUA menyatakan hasil dari intervensi sebagai utilitas atau tingkat kepuasan yang diperoleh pasien setelah mengkonsumsi suatu pelayanan kesehatan. Misalnya setelah mendapatkan pengobatan kanker atau penyakit jantung. Unit utilitas yang digunakan dalam kajian farmakoekonomi biasanya adalah Quality Adjusted Life Years atau QALY. Yang kedua ada kualitas hidup atau Quality of Life. Kualitas hidup dalam COA diukur dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas dan pendekatan kualitas. Kualitas hidup merupakan sebuah konsep umum yang mencerminkan keadaan yang terkait dengan modifikasi dan peningkatan aspek-aspek kehidupan, yaitu fisik, politik, moral, dan lingkungan sosial. Yang ketiga, ada QALY atau Quality Adjusted Life Years. Adalah suatu hasil yang diharapkan dari suatu intervensi kesehatan yang terkait erat dengan besaran kualitas hidup. Pada QALY, pertambahan usia dalam tahun sebagai hasil intervensi disesuaikan nilainya dengan kualitas hidup yang diperoleh. Dan yang terakhir, penerapan CUA atau Cost Utility Analysis mirip dengan Cost Effectiveness Analysis, tetapi outcome yang dihasilkan diukur dengan ukuran status kesehatan seseorang. Outcome biasanya diukur dengan Quality Adjusted Life Years atau QALYS, di mana harapan hidup merupakan salah satu ukuran outcome yang potensial dalam analisis pengambilan keputusan atau analisis biaya efektivitas, di mana ukuran yang sering digunakan adalah QALYS atau Quality Adjusted Life Years. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan cost utility analysis. Keuntungan dari analisis ini dapat ditujukan untuk menggambarkan pengaruhnya terhadap kualitas hidup. Dan kekurangan analisis ini bergantung pada penentuan angka atau QALYS pada status tingkat kesehatan pasien. Tahapan menghitung cost utility analysis. Yang pertama, menentukan tujuan.
Yang kedua, membuat daftar cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, identifikasi utilitas masing-masing alternatif. Yang keempat, identifikasi dan menghitung biaya pengobatan. Yang kelima itu menghitung dan melakukan pengobatan. Dan yang keenam, menginterpretasi utilitas biaya dari pilihan. Dan yang terakhir, melakukan analisis sensitivitas dan mengambil kesimpulan. Selanjutnya, ada review jurnal dengan judul Analisis Biaya dan Nilai Utilitas Pasien Hemodialisa yang diberikan terapi sevelamer karbonat. Pendahuluan. Penyakit ginjal kronik atau PGK merupakan perkembangan gagal ginjal yang progresif dan lambat. Biasanya berlangsung beberapa tahun. Ginjal kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh dalam keadaan asupan makanan normal. Penyakit ginjal kronik terjadi setelah berbagai macam komplikasi penyakit yang merusak nefron ginjal. Yang selanjutnya, sevelamer hidroklorida dan sevelamer karbonat, yaitu merupakan agen pengikat fosfat yang tidak mengandung kalsium, namun lebih efektif dalam mengontrol kadar fosfat dan produk kalsium fosfat. Memiliki resiko yang rendah terhadap terjadinya hiperkalsemia, menurunkan kadar lipid, serta mengurangi progresivitas klasifikasi vaskular dibandingkan dengan CaCO3 atau kalsium karbonat. Yang selanjutnya, biaya terapi sevelamer lebih mahal dibandingkan dengan agen pengikat fosfat kalsium. Namun, sevelamer bisa menghemat sebanyak 205,600 karena kejadian kardiovaskuler dan lebih menguntungkan sekitar 2.200 US dollar untuk setiap tahun hidup yang diperoleh. Kondisi gangguan mineral dan tulang pada pasien hemodialisa selain menambah beban biaya juga terkait dengan penurunan aspek Health Related Quality of Life atau HRQOL. Penilaian kualitas hidup terhadap outcome klinis pasien bisa dinilai dengan salah satunya yaitu mengukur nilai utilitas dengan kuesioner EQ 5D. Nilai utilitas selain untuk melihat outcome pasien dapat digunakan untuk analisis farmakoekonomi untuk menghitung QALY sebagai outcome dari cost utility analysis atau CUA. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan kuasi eksperimental dengan pretest post-test design with control group terhadap pasien hemodialisa yang mendapat terapi pengikat fosfat selama 8 minggu pada bulan Oktober sampai November 2016. Kelompok kontrol adalah kelompok dengan terapi CaCO3 atau kalsium karbonat, sedangkan kelompok eksperimental adalah terapi sevelamer karbonat. Yang selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Pemeriksaan fosfat dilakukan pada 40 pasien, di mana pasien dengan kadar fosfat lebih dari 4,5 mg per dl akan mendapatkan sevelamer karbonat dan pasien dengan kadar kurang dari 4,5 mg per dl tetap dengan CaCO3. Diperoleh 25 pasien dengan kadar fosfat lebih dari 4,5 mg per dl dan 15 pasien dengan kadar fosfat kurang dari 4,5 mg per dl. Pada 25 pasien dilakukan pengundian acak untuk memperoleh 20 pasien yang menerima sevelamer karbonat dan sisa 5 pasien yang tidak terpilih tetap dengan CaCO3. Pada tengah-tengah penelitian, 2 pasien dari 20 kelompok kontrol pindah rumah sakit. Sementara pada 20 pasien kelompok eksperimental, 3 pasien mengalami efek samping sevelamer karbonat, sehingga dilanjutkan dengan CaCO3 dan 1 pasien mengalami perburukan kondisi. Maka,
Pasien yang ikut serta sampai akhir penelitian adalah 16 pasien kelompok eksperimental dan 21 pasien kelompok kontrol. Yang selanjutnya, pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa paling banyak mengalami masalah pada kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu sebanyak 56,7%. Rasa nyeri atau tidak nyaman sebanyak 48,6%. Diikuti masalah pada rasa cemas atau depresi 43,2%, kemampuan berjalan 32,4%, dan perawatan diri sebanyak 8,1%. Rata-rata nilai utilitas dan skor EKI 5D fase pasien hemodialisa masing-masing adalah 0,87 plus minus 0,14 dan 74,3 plus minus 10,4. Berikut tabel respon pasien tiap dimensi kuesioner EKI 5D 5L, nilai utilitas dan skor EKI fase pada pasien PGK yang menjalani hemodialisa. Di sini dapat dilihat pada level 1 tidak ada masalah, level 2 sedikit ada masalah, level 3 cukup ada masalah, kemudian level 4 sangat ada masalah, dan level 5 amat sangat ada masalah. Dan rata-rata nilai utilitas dan skor EKI 5D5L fase atau visual analog scale pada pasien hemodialisa masing-masing adalah nilai utilitas sebanyak 0,87 plus minus 0,14 dan untuk skor EKI 5D fase-nya yaitu sebanyak 74,3 plus minus 10,14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah lain yang dihadapi pasien hemodialisa adalah pada dimensi rasa nyeri atau tidak nyaman sebesar 48,6%. Akibat rasa nyeri atau tidak nyaman pada pasien hemodialisa menyebabkan penurunan kualitas hidup rata-rata sebesar 6,8%. Hal ini didukung oleh penelitian lain yaitu menyebutkan bahwa nyeri yang dialami oleh pasien penyakit ginjal kronik tahap 3-5 memiliki keterkaitan dengan rendahnya skor kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik. Nilai utilitas pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa berdasarkan hasil penelitian ini adalah 0,87 plus minus 0,14. Nilai utilitas yang beragam dapat disebabkan oleh perbedaan sosiodemografi dan karakteristik klinik yang diteliti seperti pada perbedaan usia, durasi hemodialisa, dan komorbid. Berikut ini ada tabel mengenai nilai utilitas dan skor EKI 5D FAS pada pasien hemodialisa dengan terapi sevelamer karbonat dan CaCO3 atau kalsium karbonat. Setelah mendapatkan sevelamer karbonat selama 8 minggu, rata-rata nilai utilitas berubah menjadi 0,93 plus minus 0,08 dan pada kelompok kontrol yang diberikan CaCO3 juga mengalami perubahan menjadi 0,84 plus minus 0,14. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa perubahan nilai utilitas pre dan post dalam kelompok eksperimental maupun kontrol tidak bermakna secara signifikan atau menunjukkan nilai utilitas yang sama dengan nilai utilitas baseline sehingga dikatakan tidak berbeda bermakna. Jika dilihat dari selisih nilai utilitas di akhir dan awal penelitian, post maupun pre, hasil uji statistik antara kelompok sevelamer karbonat dan kalsium karbonat menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna. Berikut tabel rata-rata perubahan skor EKI 5D FAS atau Visual Analog Scale pasien hemodialisa di awal dan di akhir penelitian pada kelompok sevelamer karbonat dan kalsium karbonat.
Selanjutnya, secara klinik, kedua pengikat fosfat ini mampu mengontrol serum fosfat secara baik. Namun, kalsium karbonat tidak sesuai dengan semua pasien karena pembatasan dosis yang terkait dengan kejadian hiperkalsemia dan tingginya hasil perkalian produk kalsium fosfat. Terdapat keterkaitan antara akumulasi dosis kalsium karbonat dengan kejadian klasifikasi vaskular, di mana hal tersebut akan berhubungan dengan meningkatnya mortalitas pada pasien penyakit ginjal kronik. Sevelamer karbonat sebagai pengikat fosfat mampu menurunkan kadar fosfat dan mampu menjaga kadar kalsium dalam batas normal, serta secara signifikan menurunkan produk kalsium fosfat. Kemudian, sevelamer sekitar 20%-30% menurunkan kadar low density lipoprotein atau LDL, kolesterol, dan 5-15% meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. Hal ini diduga karena sevelamer mampu berikatan dengan senyawa asam empedu meskipun belum ada evidence kuat yang mendukung hal ini. Adanya tambahan manfaat secara klinik pada pemberian sevelamer karbonat dibandingkan dengan kalsium karbonat, maka akan secara tidak langsung memperbaiki kualitas hidup pasien hemodialisa serta mengurangi kejadian mortalitas dan morbiditas. Kesimpulan, penelitian yang dilakukan oleh Delorio dan kawan-kawan menyebutkan bahwa ada peningkatan perbaikan kelangsungan hidup pada pasien yang menggunakan sevelamer, dikarenakan sevelamer dalam mengontrol fosfat lebih baik dibandingkan dengan kalsium karbonat atau CaCO3, tanpa meningkatkan risiko hiperkalsemia dan risiko kalsifikasi vaskular menurun, sehingga gejala akibat dari gangguan mineral dan tulang dengan sevelamer karbonat menjadi sedikit berkurang. Hal tersebut mungkin bisa menggambarkan terkait hasil penelitian di mana nilai utilitas dan skor EQ 5D VAS pada pasien hemodialisa yang diberikan sevelamer karbonat lebih tinggi dibandingkan dengan kalsium karbonat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.